kalau orang miskin itu di dunia itu di belakang, orang kaya di depan. Contoh, umpamanya ada orang punya hajat, orang yang miskin datang duluan, itu diletakkan di belakang sana. Orang kaya yang terakhir datang, monggo, 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 sana Pak, sana, monggo, monggo. Ini orang kaya. Jadi orang kaya kalau di dunia didahulukan, diletakkan di depan. Tapi nanti maaf, kalau di akhirat orang kaya itu nanti akan di belakang, orang miskin di depan. Nah, milih mana? Yang kaya atau miskin? Kaya sih An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibnu Abbas ini masih mengatakan, faja'a Abdurrahman ibnu Aufin radhiyallahu anhu, maka datanglah Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan Allah meridhoinya, wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Nah, saat rame-rame begitu itu, datanglah Abdurrahman bin Auf, yang mana tadi beliau meninggalkan Sayyidina Umar karena suatu hajat. Faqala, maka ia berkata, inna indi min hada ilman, sesungguhnya di sisiku itu ada pengetahuan yang semacam itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi, apabila engkau mendengar di suatu daerah itu ada wabah, maka kamu jangan masuk ke situ atau jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju, maka apabila daerah itu tertimpa wabah sedangkan kamu ada di dalamnya, maka jangan keluar. Firaran minhu, lari daripadanya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau di suatu daerah ada wabah penyakit yang menular, maka yang dari luar itu tidak boleh masuk, yang di dalam itu juga tidak boleh keluar. Kalau sekarang ada pandemi COVID-19 ini, istilahnya itu lockdown dan seterusnya. Dan yang diputuskan oleh Sayyidina Umar ini sudah betul. Beliau sama pasukannya, sama rombongannya tidak masuk. Nah, kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Rasulullah paling kaya, Pak. Ya, ada keterangan Nabi nanti yang masuk surga paling terakhir itu adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kekayaannya. Dari kalangan sahabat yang nanti masuk surga terakhir itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kekayaannya. Begini, orang kaya itu nanti lama dihisapnya karena banyaknya harta benda. Beda dengan Pak Lolo. Pak Lolo umpamanya nggak punya apa-apa, ditanya oleh Allah, hei Lolo, dia apa awakmu? Tidak punya apa-apa ya Allah. Itu di rumah, iya ada sepeda satu gembos, tidak bisa dipakai. Ada kucing rembes. Lainnya, tidak ada ya Allah. Masuk surga. Nah, masuk Pak. Masuk duluan. Ya. Yang kaya, ini dari mana? Untuk apa? Dan seterusnya. Ya. Jadi istilahnya itu, kalau orang miskin itu di dunia itu di belakang, orang kaya di depan. Contoh, umpamanya ada orang punya hajat, orang yang miskin datang duluan, itu diletakkan di belakang sana. Orang kaya yang terakhir datang, monggo, 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 sana Pak, sana, monggo, monggo. Ini orang kaya. Jadi orang kaya kalau di dunia didahulukan, diletakkan di depan. Tapi nanti maaf, kalau di akhirat
Orang kaya itu nanti akan di belakang, orang miskin di depan. Nah, milih mana? Yang kaya atau miskin? Kaya sih An. Iya ya kaya. Nanti di belakang nanti. Ini ada suatu cerita, Pak. Ada 4 golongan yang di depan pintu surga sama-sama ingin masuk surga. Ya, jadi 4 golongan. Ada pertama yang masyarakat dicegat oleh malaikat. Siapa kamu? Wah, malaikat ini gak pengalaman ini. Masa gak paham malaikat? Saya pakai kupluk putih, pakai baju ihram, haji mabrur. Laisa jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga, haji mabrur. Nah, kamu mau masuk surga karena haji mabrur masuk surga? Iya. Kata siapa? Ya kata ulama itu. Ya kata Pak Yai. Oh, nggak punya dugoh, nggak punya etika. Ulamanya belum masuk, kamu mau masuk? Belakang dulu. Orang haji mabrur itu mau masuk ke surga disuruh ke belakang dulu karena ulamanya belum, ustadznya belum masuk. Rombongan datang, ya, pakai dasi, sepatu, pakai jas, bawa apa? Atas. Rombongan mana? Wah, malaikat ini nggak paham, ya. Siapa kamu? Saya ini orang kaya. Orang kaya yang biasa nyok, orang yang kaya biasa sodakoh. Tidak ada balasan kecuali surga. Kamu mengatakan begitu, kata malaikat. Kata siapa? Ya kata ustadz itu, kata kiai, kata ulama. Oh, tidak punya etika. Belakang, keluar. Ya, lagi ada orang masuk, rombongan. Mau kemana? Mau ke surga. Siapa kamu? Oh, malaikat tidak pengalaman malaikat ini. Ini banyak darah. Ya, saya meninggal dikubur tanpa dimandikan. Saya adalah mati syahid membela agama Allah. Fisabilillah, tidak ada balasan kecuali surga. Loh, kamu bisa mengatakan begitu, kata malaikat. Dari siapa? Ya dari ustadz-ustadz itu, dari ulama-ulama itu. Oh, tidak punya etika. Mundur. Akhirnya ada orang yang jubahan, lalu pecinya putih, pakai sorban hijau, ya, bawa rombongan. Siapa ini? Maaf malaikat, kami rombongan para ustadz, para kiai kampung, ya, mau kemana? Mau ke surga, ya. Oh, Anda yang menganjurkan semuanya itu, Anda yang memberikan pencerahan semua itu, monggo masuk ke surga. Ustadz diberi kesempatan masuk surga dulu, tapi ustadz ngomong begini, oh tunggu dulu malaikat. Loh kenapa? Saya bisa begini, saya bisa ngaji begini, banyak konsumsi yang ada di sini itu karena orang kaya. Dakwah saya bisa berhasil karena didukung orang-orang kaya yang suka sodako. Untuk itu orang kaya suruh masuk dulu. Akhirnya apa? Orang kaya, orang kaya yang gemar sodako, masuk surga dulu. Tiba sing soge mlebu swarga dhisik, Pak. Ya, ustadz kalah ini apa iki? Ya. Jadi yo melarat, alhamdulillah, soge juga alhamdulillah. Semua itu adalah takdir Allah. Kita terima dengan baik, ya. Jadi jangan sampai kita tidak menerima takdir Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita qanaah bi qismatillah, ya. Jadi ridho bi qismatillah. Ridho dengan pandume Gusti Allah, ridho dengan jatah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.